Shalom saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, dalam episode Natal ini kita akan berbicara mengenai Natal adalah refleksi kasih Kristus terhadap dunia ini. Ada satu kisah nyata di Chicago saudara, di mana ada satu rombongan para salesman. Ketika pada saat itu mereka sedang melakukan kunjungan ke sana, dan mereka berjanji kepada istri mereka masing-masing untuk kembali ke rumah mereka pada Jumat malam supaya mereka dapat melakukan makan malam bersama dengan keluarganya. Tetapi saudara, ketika mereka terburu-buru untuk datang kepada tempat boarding pass di bandara, mereka membawa peralatan mereka. Tanpa mereka sengaja, mereka menyentuh satu kotak buah-buahan yang sedang dijajakan pada saat itu. Sayangnya, mereka tidak peduli dan mereka tetap mengejar pesawat supaya tidak ketinggalan. Karena kalau mereka ketinggalan, mereka tidak bisa makan bersama dengan keluarga mereka, saudara. Tetapi, ada satu orang yang berhenti pada saat itu dan dia merasakan bahwa tidak nyaman dalam hatinya, saudara. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke tempat garis tersebut. Dan dia berkata kepada teman-temannya, "Bro, kalian silakan jalan duluan naik pesawat dan tolong pesankan kepada istri saya bahwa saya akan menyusulnya. Biarlah dia makan dulu sendirian, karena saya harus merapikan dulu masalah yang tadi." Dan akhirnya dia meninggalkan teman-temannya. Dia pergi ke tempat terminal di mana tadi menyenggol buah-buahan dan berantakan di sana. Dia mengambil suatu keputusan yang tepat dalam hatinya. Dia merasa suatu kenyamanan, saudara. Ketika dia datang ke tempat tersebut, dia melihat gadis yang membawa sekotak buah-buahan apel ini sedang merangkak, sedang mencari buah-buahan dan mengumpulkannya. Dia miris hatinya karena ternyata gadis itu seorang gadis yang buta. Dia berusaha minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar sana untuk membantu dia mengumpulkan buah apel tersebut. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mau membantunya. Salah satu salesman yang tadi datang, dia membantu gadis tersebut mengumpulkan buah-buah apel yang berserakan di lantai. Dia kumpulkan dan dia bawa ke atas meja dan dia membantu gadis ini menatanya di atas meja, saudara. Ketika dia menatanya di atas meja, dia melihat ada beberapa buah yang rusak. Dia memisahkan buah-buah apel yang rusak tersebut. Dia pisahkan buah-buah tersebut. Dan setelah dia menghitungnya, dia memberikan uang sebanyak $40 kepada gadis tersebut. Dan dia berkata kepada gadis tersebut, "Nah, ini uang untuk mengganti semua buah-buah yang rusak. Saya berharap atas apa yang telah dilakukan oleh beberapa teman kami, tidak membuat saudara, tidak membuat Anda sendiri mengalami suatu hal yang buruk." Saudara, lihat bagaimana situasi ini. Seorang gadis yang buta, ketika dia mengalami situasi seperti ini menggambarkan bagaimana banyak orang di dunia ini, banyak orang di dalam kehidupan ini yang mengalami kebutaan, yang mereka tidak bisa melihat kebenaran, mereka tidak bisa melihat kasih terang Kristus, mereka tidak bisa melihat yang ada di dunia ini, mereka tidak bisa melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Gadis ini menggambarkan bagaimana banyak manusia yang membutuhkan yang namanya kasih, membutuhkan yang namanya terang kasih Tuhan, saudara. Saudara, bagaimana dengan kisah ini? Saudara dan saya, siapapun dari kita semua yang dinyatakan sudah dicelitkan oleh Yesus Kristus sehingga melihat kasih dan terangnya Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak mau berhenti dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak mau berhenti untuk menolong orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Saudara, ketika si pemuda ini selesai membantu gadis tersebut, dia pun berpaling, pergi meninggalkan si penjajah buah tersebut. Tapi tiba-tiba si gadis tersebut berkata dan memanggilnya, "Tuhan." Si pemuda tersebut menengok dan melihat kepada gadis tersebut. Tiba-tiba gadis tersebut bertanya, "Apakah engkau Yesus?" Pemuda tersebut tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya tertegun. Dan dia pergi buru-buru meninggalkan kepada counter untuk membeli tiket pesawat untuk pulang ke tempatnya. Saudara, lihat orang yang buta mengharapkan Yesus datang dalam hidupnya. Dia merasakan bagaimana sentuhan dari perbuatan pada laki-laki ini. Saudara dan saya sudah dicelikkan dari kepada kebutaan, yang sudah melihat terang kasih Tuhan. Seharusnya kita berhenti dan menolong orang yang berada dalam kebutaan. Seharusnya kita mencerminkan kasih Tuhan. Pada momen Natal saat ini, saudara, saya mengajak marilah kita hidup mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita.
Supaya ketika kita berinteraksi dengan siapapun juga, orang itu akan merasakan bagaimana kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Mereka merasakan bagaimana refleksi daripada kasih Yesus di dalam diri kita, sehingga dia bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara, apapun yang terjadi, gadis ini mengharapkan yang namanya kasih dari Tuhan. Dia merasakan bagaimana sukacitanya, kedamaian yang terjadi. Saya mengajak saudara saat ini semuanya, marilah kita menjadi refleksinya kasih Yesus dalam kehidupan kita. Kita refleksikan dalam kehidupan kita dengan melakukan bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan membiarkan diri kita dibentuk, manusia batin kita dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius 7, dikatakan bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu, yang sempit itu, karena luas dan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, saudara. Berbicara pintu yang sempit dan sesak itu, berbicara bagaimana kita mau dibentuk hidup kita, manusia batin kita, sikap kita, sifat kita, saudara. Saudara, seringkali kita tidak mau masuki pintu yang sempit. Seringkali kita sering maunya masuk pada pintu yang lebar dan sesak itu. Tetapi ingat, ujung-ujungnya menuju kepada kebinasaan. Bukan hanya itu saja, saudara. Ketika kita membiarkan manusia batiniah kita dibentuk menjadi serupa dengan segambar dengan Tuhan, kita akan membiarkan bagaimana buah-buah roh timbul dalam diri kita. Seperti dikatakan dalam Galatia 5:23 bahwa tetapi buah roh itulah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, bahkan ada kelemah lembutan, dan kita bisa mengendalikan diri. Apabila saudara dan saya memiliki 9 buah roh tersebut, saudara, otomatis pada saat itu bukan lagi kita yang hidup dalam diri kita, saudara, tetapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Karena buah-buah roh itulah yang diminta oleh Yesus ada dalam hidup saudara dan hidup saya. Ini sangat penting, saudara. Dengan ada 9 buah roh ini, orang akan merasakan bagaimana ketika kita berinteraksi, ketika kita bertemu dengan orang lain, dia melihat bahwa refleksi kasih Yesus ada dalam diri kita. Di saat Natal ini mengingatkan kepada kita bahwa Natal adalah refleksi kasih Allah kepada dunia ini. Tetapi lebih penting lagi, saudara, yang seringkali kita melupakannya, bahwa dalam Natal ini hidup kita adalah refleksi kasih Yesus kepada semua orang di muka bumi ini, saudara. Kita tidak perlu melihat bagaimana hidup kita saat ini. Yang harus kita sadari, kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita sudah dicelikkan mata kita melihat bagaimana kasih Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, apabila selama ini kita belum menjadi saksi Kristus, kita belum merefleksikan bagaimana kasih dan terang Tuhan dalam kehidupan kita, sekaranglah waktunya. Natal inilah waktunya untuk mengambil suatu keputusan. Kita kembali kepada kehendak Tuhan, kita kembali kepada jalan Tuhan, bahwa kita merefleksikan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Masih banyak orang-orang yang mengalami kegelapan, masih banyak orang-orang yang tidak bisa melihat terang kasih Tuhan di dalam kehidupan ini, masih banyak orang yang mengalami kebutaan di dalam dunia ini, saudara. Dan kita, saudara dan saya, yang sudah dicelikan, yang sudah melihat terang Tuhan, yang sudah merasakan kasih Tuhan, saat inilah kita ambil keputusan. Kita harus merefleksikan kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Natal menjelaskan dengan sangat besar kepada seluruh dunia bahwa kasih Allah terhadap semua manusia. Dan Natal juga berbicara bagaimana kita menjadi dutanya kerajaan surga. Kita merefleksikan kasih Yesus di dalam kehidupan ini untuk semua orang yang belum melihat kerajaan surga. Maka dari itu, saudara, hari ini ambil keputusan. Refleksikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, sehingga Yesus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.